Ya, kita lanjutkan pembahasan yang bagian kedua. Tadi sampai dengan bagian batang ya. Nah, ini perbedaannya itu kalau yang dikotil ada kambiumnya. Kalau yang monokotil tidak ada kambiumnya. Sedangkan silem pada dikotil itu teratur. Silem dan floemnya teratur, bekas pengangkutnya teratur. Kalau yang di monokotil, silem floemnya tidak teratur, tersebar ini. Tapi silem floem itu selalu berpasangan, mereka selalu berdua. Sudah jelas perbedaannya ya? Kalau mau lihat di tabelnya yang kemarin ini. Nah, ini perbedaan dari batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau batang monokotil itu tidak ada kambiumnya. Kayak tadi, padi tidak bisa tumbuh batangnya membesar. Tidak seperti pohon mangga. Dia ada kambiumnya sehingga batangnya bisa membesar. Kalau berkas pengangkut di monokotil, dia tersebar, tidak teratur. Kalau yang dikotil, dia teratur. Empulur atau silinder pusat. Kalau yang monokotil tidak ada silinder pusatnya. Kalau yang dikotil ada silinder pusatnya. Lanjut ke jaringan yang daun. Nah, kemarin kalian mengerjakan yang ini ya. Jaringan yang daun tersusun oleh beberapa, terlihat di layar kalian ya. Nah, yang bagian A, kalau atas, ini ada yang baru join. Fun. Bagian atas dan bawah ini sama-sama epidermis, bentuknya sama seperti balok-balok ini ya. Yang A itu adalah epidermis atas, kemudian yang bawah ini adalah epidermis bawah. Nah, epidermis atas itu fungsinya juga untuk melindungi bagian daun yang ada di dalam jaringan di dalamnya. Kalau epidermis bawah, dia modifikasi. Di sini ada pintu. Yang bagian E itu disebut dengan stomata. Urut aja dulu ya. Bagian A disebut epidermis atas. Bagian B seperti tiang-tiang balok ini. Nah, ini adalah jaringan tiang atau jaringan palisade. Ayo kalian sambil hafalkan. A itu jaringan epidermis, jaringan B itu jaringan palisade atau jaringan tiang karena bentuknya seperti tiang. Kemudian yang C itu jaringan bunga karang. Seperti karang karena bentuknya tidak teratur. Letaknya tidak teratur. Itu ya, seperti bunga karang. Jangan terkecoh dengan yang ini. Ini kemarin saya ralat ya. Salah satu ada yang D. Nah, ini saya ralat jadi C yang ini. Kalau yang ini C. Nah, yang C ini adalah jaringan bunga karang. Jangan dengan yang warna pink-pink ini, pink dan ungu ini. Kenapa? Ini yang seperti bunga, padahal dia itu bukan bunga, tapi dia adalah jaringan pengangkut. Yaitu dua tadi, silem dan floem. Kemudian yang bagian E, ini ada seperti pintu. Nah, ini adalah stomata, letaknya di bawah permukaan daun. Stomata itu untuk keluar masuknya udara. Apa? CO2 dan O2. Begitu. Kemudian kalau silem tadi fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral. Kalau floem untuk mengangkut nutrisi. Ada yang ditanyakan dari bagian daun? Ada yang ditanyakan dari daun ini sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Kalau ada yang belum sesuai bisa dibenarkan ya. Kita lanjut ke buku paket. Nah, ini ada gambar juga dari jaringan daun. Agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi versi lurusnya, kartunnya ya.
Ini agak nyatanya. Nah, di sini ada epidermis atas yang berwarna coklat, dan ini epidermis bawah coklat juga. Epidermis atas mengalami modifikasi menjadi kutikula atau lapisan lilin yang hijau. Kemudian ada jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, ini bentuknya tidak terlalu. Nah, ini jangan terkecoh dengan silim floem ini. Loh, bentuknya seperti bunga loh, Bu Rahma, silim floem, ya Mbak? Nah, padahal ini adalah jaringan pengangkut. Nah, sedangkan bunga karang itu warnanya hijau. Kenapa warnanya hijau? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa warna mesofil dan bunga karang hijau? Ayo dapat poin tambahan. Karena banyak mengandung klorofil. Kan Ya, kedua jaringan ini disebut mesofil yang aktif dalam proses fotosintesis. Ya, bagus sekali Tarisa. Jadi mesofil, palisade dan bunga karang itu sering disebut dengan jaringan mesofil. Keduanya berfungsi untuk proses fotosintesis. Berwarna hijau karena banyak mengandung sel-sel klorofil. Jadi di daun itu fotosintesis terjadi di jaringan palisade dan bunga karang. Orang itu dihafalkan sampai nanti kelas 9. Kelas 9 itu kalian masih ada ujian ya, ujian daerah tadi. Bukan ujian nasional, bukan. Ujian daerah. Jadi ini adalah jaringan mesofil. Nanti kalau di ujian itu ini tidak diberi bagian yang namanya apa, tapi hanya gambar terus ditunjukkan. Kalian milih mana yang fungsinya sebagai fotosintesis, mana yang fungsinya sebagai pengangkut gitu. Jadi untuk fotosintesis yaitu jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Nah, stomatanya tuh ini. Ini bentuknya ini ya, bisa membuka dan menutup. Kemudian ada berkas pengangkut. Di sini ada xilem dan floem. Ada xilem dan phloem. Xilem di luar, di dalam, phloem di luar. Untuk stomata, ini kapan membukanya, Bu Rama? Stomata itu ada beberapa tumbuhan yang membukanya di siang hari, ada beberapa tumbuhan yang membukanya pada malam hari. Kalian tahu tanaman kaktus ya? Kaktus itu stomatanya membuka di siang hari atau malam hari. Coba tebak. Siang hari atau malam hari? Malam. Malam hari kenapa? Kok nggak siang hari? Untuk mencegah terlalu banyaknya penguapan air, Bu. Ya, betul sekali. Kaktus itu adalah tumbuhan yang biasanya hidup di daerah kering. Di gurun misalnya. Di gurun itu sangat panas, jarang terjadi hujan. Untuk dia mengurangi penguapan atau mengurangi hilangnya air dari tumbuhan itu, dia membuka stomatanya pada malam hari. Jadi malam hari dia memasukkan CO2 untuk nanti disimpan dan diproduksi dengan fotosintesis. Gitu. Ada beberapa tumbuhan juga yang membukanya pada siang hari. Itu nanti kalian pelajari lebih lanjut di SMA. Ada tumbuhan CO2, AM, dan lain sebagainya. Jadi istimewanya Allah itu menciptakan suatu makhluk ya. Itu kenapa ada alasannya pasti. Kenapa kaktus itu berduri? Kenapa kaktus itu stomatanya membuka malam hari? Itu sudah diperhitungkan. Semuanya sudah seimbang. Jadi tidak ada yang mengalahi ciptaan Tuhan gitu ya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Kita harus bersyukur diciptakan begini. Diciptakan dengan tubuh yang sempurna. Itu fungsinya kita belajar IPA, bisa mengagumi keteraturan alam. Ternyata alam itu kompleks, ada yang beberapa yang tidak kita ketahui. Terus lanjut, nah ini stomata tadi ya. Nah sebenarnya itu saja untuk materi struktur dan jaringan tumbuhan. Nanti selebihnya itu ada materi teknologi. Jadi ilmuwan itu kan sering melakukan penemuan-penemuan ya. Nah, mereka itu sering menemukan alat yang terinspirasi oleh
sering menemukan alat yang terinspirasi oleh jaringan tumbuhan. Loh, kok bisa? Dari tumbuhan saja bisa menjadikan sebuah penelitian dan menghasilkan teknologi. Hebat kan? Nah, jadi mereka bisa berimajinasi. Contohnya yang pertama, kalian sudah mengenal panel surya. Ada yang tahu panel surya? Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, panel surya ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap energi cahaya matahari. Nanti bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, matahari kan energi terbesar, sumber energi terbesar di bumi. Itu sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, ini dibuatlah alat bernama panel surya. Prinsipnya seperti fotosintesis. Jadi dia terinspirasi oleh proses fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis menginspirasi para ilmuwan untuk membuat panel surya. Ada juga loh panel surya yang terbesar di dunia. Beberapa. Ini terlihat nggak di layar kalian? Terlihat nggak anak-anak? Coba dibaca yang poin 1 apa? Terlihat? Yang poin 1 apa? Panel surya di mana? Jerman menghasilkan tenaga surya 38,250 megawatt. Ya, bagus. Di Jerman ini ada panel surya juga. Dia jadi punya lahan sendiri khusus untuk menangkap energi cahaya matahari. Dan tidak ada penghalang, tidak bisa dihalang-halangi oleh gedung atau apa. Jadi khusus untuk menangkap cahaya matahari agar dia maksimal. Nah, ini terletak di Bogosel di Jerman. Hebat ya, negara-negara lain itu memanfaatkan. Yang kedua di Cina. Wow, ini sangat luas sekali kan. Menghasilkan tenaga surya sebesar ini. Tapi masih kalah besar dengan Jerman. Terletak di daerah Xinjiang, Cina. Kemudian di Jepang. Nah, di Jepang ini unik karena rumahnya itu mereka sudah memiliki panel surya sendiri-sendiri. Jadi atap Halo, sudah muncul lagi? Maaf, ini koneksinya agak lama ini. Sudah bisa lagi ya? Untuk yang Jepang ini atap-atapnya menggunakan panel surya. Jadi nanti dia memaksimalkan energi cahaya matahari, kemudian dimasukkan ke sebuah alat di dalam rumah itu, terus bisa diubah menjadi energi listrik, sehingga mengurangi penggunaan energi listrik dari gas bumi. Dari batu bara. Nah, ini. Kemudian ada di Italia. Ini yang terkenal itu di peternakan Sisilia. Kemudian di US, ini bunga panel surya ini bisa dibentuk, bentuk-bentuknya itu bebas. Yang penting dia maksimal untuk menyerap sinar. Bunga panel surya dirancang James Cameron di Malibu, California. Ya. Tidak ada penghalang-penghalang. Kemudian ada di Prancis. Nah, ini. Jadi negara-negara lain itu bisa memanfaatkan. Di Spanyol yang terkenal itu adalah panel surya Abemoa. Ini besar sekali. Kemudian di Australia, nah itu adalah contoh panel surya yang ada di dunia, gitu ya. Terus yang kedua, kalau panel surya berasal dari fotosintesis terinspirasi. Yang kedua ini panel surya juga, panel tapi dari kecil-kecil seperti bunga. Nah ini terinspirasi dari bunga ivy. Nah, dia kan tanaman ivy itu merambat di tembok. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan juga panel surya yang bentuknya kecil-kecil, kemudian ditempel di tembok? Nah, ini. Kalau yang tadi di atap, ini di tembok. Nah, ini solar ivy.
terinspirasi oleh bunga ivy. Gitu. Dia fungsinya menghasilkan energi listrik sama. Yang kedua, sensor cahaya. Kalau kalian lihat lampu jalanan, itu kan otomatis toh hidupnya, nyalanya itu otomatis, kemudian matinya juga otomatis. Ini terinspirasi dengan stomata. Tadi Bu Rahma sudah bertanya, stomata pada tumbuhan kaktus itu membuka malam hari atau siang hari. Nah, ini terinspirasi juga dari situ. Nah, kalau lampu jalanan ini menggunakan sistem light dependent resistor atau LDR. Bukan long distance relationship, beda. Ini light dependent resistor. Ini kalian baca lagi di buku ya. Nih. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Nah, saat siang hari kan ada sinar matahari. Kemudian listrik mengalir karena ada energi cahaya. Kemudian mengaktifkan saklar. Nah, aktifnya saklar itu malah mematikan arus listrik, malah off. Sehingga kalau pagi hari, itu lampu jalanan otomatis off, ya enggak? Nah, itu. Kemudian saat menjelang malam hari, itu kan sinar atau cahaya matahari sudah hilang. Sehingga aliran listrik tidak dapat mengalir. Sehingga tidak ada aliran listrik menuju saklar. Nah, saklarnya langsung on, ini kebalik ya, seperti biasa. Saklarnya on sehingga lampu penerangan bisa menyala pada malam hari. Ini terinspirasi oleh tumbuhan kaktus. Nah, stomata kaktus. Tadi jawaban Tarisa benar sekali. Kaktus itu membukanya stomatanya pada malam hari untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, teknologinya. Lapisan pengilap. Misalnya, nah ini terinspirasi oleh kutikula pada daun talas. Atau ini lapisan lilin. Sehingga apa? Diterapkan pada teknologi. Ini contohnya cat mobil yang mengkilap sehingga, atau cat motor yang mengkilap. Sehingga dapat mengurangi penempelan debu-debu yang kotor, mengurangi radiasi cahaya matahari juga. Ternyata hal-hal sederhana bisa menjadi inspirasi bagi ilmuwan. Yang keempat, alat pemurnian air. Dia terinspirasi oleh enceng gondok. Jadi enceng gondok ini, dia fungsinya bisa untuk menyerap racun dan kotoran-kotoran. Nah, ini dimanfaatkan oleh ilmuwan prinsip ini yang terjadi di akar enceng gondok ini untuk membuat alat pemurnian air. Jadi saluran di enceng gondok itu bernama aquaporin. Jadi dia hanya bisa menyerap atau dapat memasukkan zat-zat tertentu saja. Jadi selain zat yang diinginkan itu tidak dapat masuk. Sehingga yang masuk ke penyaring itu adalah benar-benar zat yang bersih. Yang racun-racunnya tidak bisa masuk ke bagian terdalam dari aquaporin. Terakhir, ini ada gedung di Singapura, namanya Gedung Esplanade, Gedung Teater Esplanade. Terinspirasi dari kulit buah durian. Ya ampun, hanya kulit buah durian itu bisa dimanfaatkan loh. Bisa dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk terinspirasi, untuk membuat atap gedung. Nah, ini fungsinya untuk mengikuti pergerakan cahaya matahari. Jadi ini bisa dihadapkan, kalau mataharinya di sana, nanti bisa disetting. Dia kuncupnya ke arah mana, gitu. Sehingga intensitas cahaya yang masuk dapat terjaga sehingga mengurangi penggunaan listrik untuk lampu. Nanti kalian coba cari teknologi-teknologi yang terinspirasi oleh jaringan tumbuhan. Kalian cari masing-masing anak satu aja. Ditulis di buku catatan ya. Nanti ketentuannya seperti ini. Kelas 8.
Nanti setelah jam ini kan sudah selesai materinya. Masih ada jam 9 sampai 10.20. Kalian mencari satu teknologi yang terinspirasi oleh jaringan tumbuhan. Nah, ini jam ketiga, jam keempat. Coba silakan dicatat dan dibaca. Salah satu baca coba, selain Tarisa, masa dari tadi Tarisa terus. Yang laki-laki ada yang bisa baca? Yuk. Halo. Evo? Halo. Halo anak-anak. Ayo Evo dibaca. Terlihatkan di layar kalian? Yuk. Yang ada di layar Burama itu silakan dibaca. Halo. Halo, Bu. Ya, yang di layar Burama silakan dibaca. Biar kedengaran. Masa yang aktif Burama terus? Yuk. Jam ketiga dan jam keempat. Mencari suatu. Satu. Jam ketiga dan jam keempat. Tugas mencari satu ide teknologi yang terirami oleh struktur dan fungsi tumbuhan selain yang sudah ada di buku paket IPA kelas 8 semester 1 halaman 136 sampai 142. Ditulis di buku catatan dengan format Sebagai berikut. yang pertama. Teknologi oleh fungsi alat, cara kerja. Pertama, nama teknologi. 2, terinspirasi oleh. Ketiga, fungsi alat. Keempat, cara kerja alat. Yang kelima. Alat. Nah, bisa digambar. Contoh 1, nama teknologi panel surya. 2, terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. 3, fungsi alat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. 4, cara kerja alat. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel